Eh, Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada dosen mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Saya Java Lokas Meradana Katulistiwa dengan nomor induk mahasiswa 250301202993 ingin memenuhi ujian akhir semester genap 2025-2026 dengan mengambil tema yaitu tentang akuntansi transaksi persediaan antar perusahaan. Kemudian subnya tentang konsep dasar, eliminasi, transfer pricing, penjualan downstream dan versus upstream, dan aplikasi jurnal konsolidasi. Bagian pertama tentang konsep dan prinsip utama, memahami alasan mengapa eliminasi transfer persediaan internal mutlak diperlukan dalam laporan keuangan konsolidasi. Pendahuluan dan prinsip konsolidasi, yaitu pertukaran antara perusahaan afiliasi merupakan jenis transaksi entitas pengendali yang paling umum terjadi dalam grup entitas bisnis. Biasanya induk dengan beberapa anak perusahaan atau begitu juga sebaliknya. Tujuan utama eliminasi yaitu menunda pengakuan keuntungan atau kerugian internal sampai persediaan ini benar-benar terjual kepada pihak eksternal atau non-afiliasi yang tidak berhubungan. Kemudian prinsip biaya perubahan historis memastikan neraca konsolidasi hanya mencerminkan biaya perubahan awal dan beban pokok penjualan atau HPP, harga pokok penjualan, diakui saat penjualan eksternal. Kemudian pendekatan yang saya gunakan itu yaitu transfer pricing. Yang pertama, transfer pada biaya perolehan. Barang ditransfer pada nilai tercatat atau tanpa margin laba. Tidak ada laba rugi di situ yang ditanggungan di akhir periode. Kemudian eliminasi tetap dilakukan untuk menghapus pencatatan ganda atas penjualan dan HPP internal. Jadi apabila penjualan itu atau pembelian itu dilakukan oleh afiliasi, maka eliminasi tetap dilakukan untuk menghapus pencatatan ganda. Jadi baik induk maupun anak perusahaan tidak menjadi ganda pencatatannya. Kemudian transfer dengan margin laba. Barang ditransfer dengan menambahkan markup keuntungan. Fokusnya laba rugi yaitu mengeliminasi efek pencatatan ganda penjualan dan HPP internal. Kemudian fokus di neraca yaitu mengeliminasi laba belum terrealisasi dari saldo persediaan akhir. Hingga persediaan akhir saldonya tetap sama sehingga di akhirnya baru dijelaskan bahwasanya ada penjualan ke eksternal maupun pembelian dari eksternal seperti itu. Kemudian arah penjualan yaitu dibagi dua yaitu downstream maupun upstream. Penjualan arus ke bawah atau downstream transaksi dari induk perusahaan ke anak perusahaan. Begitu juga sebaliknya yaitu penjualan arus ke atas atau upstream dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Yang downstream dulu yaitu seluruh keuntungan untuk kerugian menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Kemudian laba neto konsolidasi dikurangi penuh sebesar 100% dari nilai keuntungan yang belum direalisasi. Kebanyakan pakai downstream. Kemudian upstream yaitu keuntungan atau kerugian menjadi hak pemegang saham anak perusahaan. Jika kepemilikan tidak 100%, eliminasi laba dibagi proporsional antara induk pengendali dan kepemilikan non pengendali atau minoritas. Jadi apabila kepemilikan dari induk perusahaan tidak 100%, maka proporsionalnya berapa persen yang dimiliki oleh induk perusahaan itu yang dibagikan. Seperti itu. Ya. Kemudian situasi status persediaan afiliasi. Yang pertama yaitu situasi pertama, persediaan berhasil dijual kembali kepada pihak non-afiliasi apabila barang tersebut berhasil dijual ke pihak eksternal pada periode yang sama. Situasi kedua, persediaan belum terjual di akhir periode dan baru dijual ke pihak luar pada periode berikutnya. Jadi barang tersebut belum terjual pada akhir periode, namun akan baru dijual ke pihak luar pada periode berikutnya. Kemudian situasi ketiga yaitu
persediaan terus dimiliki selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembeli. Misal bagian lapisan LIFO. LIFO ini last in, first out. Jadi barang terakhir di gudang, barang masuk terakhir di gudang merupakan barang pertama yang akan dijual atau keluar atau first out. Seperti itu. Bagian 2 tentang kasus dan aplikasi jurnal. Studi kasus transaksi persediaan PT Indo dan PT Anak kepemilikan 80% tahun 2001. PT Indo membeli 80%, PT Anak seharga 240 juta pada 31 Desember 2000. Pada tanggal 1 Maret 2001, PT Indo membeli persediaan dari masuk luar seharga 7 juta. 1 April 2021, PT Induk menjual persediaan tersebut ke PT Anak seharga 10 juta. Jadi PT Indo ini membeli persediaan dari pihak luar seharga 7 juta. Kemudian menjual lagi ke perusahaan anak perusahaannya seharga 10 juta. Nah, ini ada selisih 3 juta. 7 juta ini merupakan HPP dari kepembelian atau dari PT Indo tadi. Nanti saya jelaskan. Kemudian seperti ini neracanya atau jurnal umumnya, yaitu 1 Maret persediaan 7 juta debit atau debit karena pembelian dari luar. Kemudian kas berkurang karena PT Induk membeli dari pihak luar dengan kas, jadi 7 jutanya minus. April kemudian dilakukan penjualan sejumlah 10 juta ke perusahaan. Nah, HPP-nya kita jelaskan internal 7 juta HPP-nya. Kemudian PT Anak membeli persediaan dari PT Indo sebanyak 10 juta, kemudian kasnya dikurangi 10 juta. Seperti itu. Kemudian kondisi pada 5 November 2021, PT Anak menjual barang tersebut ke pihak luar seharga 15 juta. Keuntungan antar bulan telah terrealisasi penuh pada periode yang sama. Ya, situasi yang pertama tadi seperti sudah tadi. Jadi eh, laba kotor konsolidasi pada akhir periode nanti akan sejumlah 8 juta, yaitu 25 juta hasil 10 juta dan 15 juta tadi dikurangkan dengan 17 juta di HPP PT Induk tadi, HPP PT Anak tadi, seperti itu. Jurnal masih menghapus overstatement pencatatan ganda penjualan dan HPP sebesar nilai harga transfer internal 10 juta tanpa mengubah laba neto konsolidasi atau laba bersih. Yang saya jelaskan tadi 8 juta tadi merupakan laba kotor. Laba kotor konsolidasi 8 juta. Nah, ini jelas banget bahwasanya persediaan belum terjual di akhir tahun 2021. Laba sebesar 3 juta, 10 kurangi 7 juta. Belum transaksi dari sudut pandang konsolidasi. Nah, kemudian penjualan 10 juta dikurangi be- be- beban pokok penjualan, biaya perusahaan asli yaitu 7 juta. Persediaan hasil markup dan ini persediaan itu berarti keuntungan real 3 juta. Seperti itu yang diperoleh oleh perusahaan induk. Jadi perusahaan induk mendapatkan keuntungan sekitar 3 juta dari PT Anak, ya, seperti itulah. Namun ditangguhkan laba belum berhasil sebesar 3 juta. Terima kasih. Kemudian saya kasih poin-poinnya sebelum saya tutup, di mana penjualan konsolidasi yaitu hasil penjumlahan dari 25 juta dikurangi 10 juta karena biaya internal tadi, yaitu sekitar 15 juta penjualan tadi ke pihak luar eksternal. Kemudian HPP konsolidasi harga pokok penjualan itu sekitar 17 juta dikurangi 10 juta atau beban eliminasi sama dengan 7 juta. 7 juta tadi. Dan laba kotor konsolidasi yaitu 15 juta dikurangi 7 juta sama dengan 8 juta. Sekian penjelasan saya tentang materi ini terkait transfer pricing, kemudian antar perusahaan baik anak maupun induk perusahaan. Saya ucapkan terima kasih atas kurang lebihnya.
Saya mohon maaf terkait materi akuntansi transaksi persediaan antar perusahaan. Demikian saya ucapkan.